Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP. Alhamdulillah ya, hari ini masuk servisan HP Oppo A15 ini ya. Nah, HP ini masuk ke counter saya dengan keadaan mati ya, mati total ya. Dan saat dicas itu hanya muncul logo petir ya, petir warna merah seperti ini, kedip-kedip ya. Nah, pemilik HP ini membawa HP ini ya ke counter saya, mengatakan sudah beberapa kali ganti kabel cas ya, dia tetap tidak bisa nambah ya baterainya. Dan sebelum HP ini seperti ini ya, pemilik mengatakan beberapa hari sebelumnya itu HP ini pernah jatuh ya. Nah, ini langsung saja saya bongkar HP-nya. Ini cukup mudah ya. Kata customer, HP ini sudah dibawa ke counter lain dan katanya tidak bisa ya mengatasi permasalahan HP ini. Oke, langsung saja ya kita lepaskan SIM tray-nya ya. Nah, ini kita solasi dulu biar tidak hilang ya. Nah, ini baut-bautnya ini sudah dilepas ya sebelumnya ya. Jadi ya cukup mudah bagi saya untuk membongkar HP ini ya. Nah, jadi untuk permasalahan HP seperti ini itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, kita cek dulu baterainya ya. Nah, ini saya gunakan multitester digital. Apakah baterai ini ada tegangannya ya? Nah, ini baterainya ada isinya ya, 3,9 volt ya. Nah, ini ya 3,9 volt. Berarti permasalahan bukan di baterai HP ini. Sekarang kita cek ke mesinnya. Nah, ini 0 ya. Positifnya 0 dan negatifnya juga 0. Ini kemungkinan HP ini short ya, konslet total. Ini saya coba menggunakan multitester ini. Kalau misalkan bunyi dua-duanya, berarti HP ini konslet ya. Oke, bunyi, dan ini juga bunyi, fix ya. Nah, ini ya, berarti HP ini full short ya, konslet total. Nah, jadi caranya bagaimana ya? Kita akan lepaskan, kita akan angkat mesinnya ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk permasalahan di HP Oppo A15 seperti ini ya, sangat sering saya temui kalau HP ini full short itu ada di jalur sinyal ini ya. Nah, ini bagian atasnya ini patah ya. Nah, ini kita lepaskan dulu kameranya ya, kamera depan belakang gitu ya. Nah, jadi untuk permasalahan Oppo A15 itu sangat sering saya temui di bagian kaleng sini ya. Ini bagian sinyal, sangat sering saya temui. Jadi tidak perlu diukur-ukur lagi. Kalau misalkan
HP-nya itu mati total, tidak bisa dihidupkan, dan dicas hanya logo petir warna merah kedip-kedip, dan baterainya itu sudah terisi ya. Fix berarti permasalahan ada di bagian sinyal. Nah, ini saya akan lepaskan dulu kaleng-kalengnya ya. Nah, ini saya gunakan tang saja ya. Jadi kadang banyak yang nanya gitu, Bang kok nggak pakai blower gitu ya. Jadi untuk HP seperti ini ya, kalau kita gunakan blower, kadang CPU itu kepanasan. Nah ini ya. Nah ini kita cek di bagian di area sinyal ya, entah IC PA, IC RF ya. Nah ini kita cek apakah ada yang short ya. Nah ini. Kebanyakan di sini ya kapasitor ini ya. Ah betul kan? Nah ini kapasitor di IC PA ya. Nah ini ya. Nah ini konslet ya. Sangat sering saya temui ya kasus seperti ini. Jadi caranya bagaimana? Tinggal kita lepas ya, kita buang saja kapasitor yang konslet ini. Ini kita lepas menggunakan solder saja ya. Jadi sebelum kita lepas, kita tambahkan dulu flux dan ini kita tambahkan timah di mata soldernya ya, biar kita melepas. Ada yang biasa aja ada melepas kapasitor yang konslet ini cukup mudah gitu ya. transfer Berapa harganya? ini lah. Ya seperti ini. Nah tinggal kita lepaskan kapasitornya ya. Nah seperti ini ya, tinggal kita congkel saja. Nah, kalau dirasa masih cukup keras, kita tambahkan lagi timahnya ya. Nah Nah ini sudah terlepas ya. Nah ini kapasitornya. Nah ini ya biang keroknya ya. Nah, sangat kecil. Nah sekarang kita cek lagi di bagian kakinya ya. Pasti kalau sudah dilepas kapasitornya, jalur itu sudah normal ya. Nah ini ya betul ya, untuk di jalur pibatnya itu sudah mengeluarkan tegangan ya. Nah dan di kapasitor, di kaki kapasitor yang kita lepas tadi sudah mengeluarkan tegangan. Oke, sekarang kita pasangkan mesinnya ke HP-nya ya. Nah, kita rakit, kita pasangkan mesinnya ke frame, kita pasangkan konektor LCD-nya, konektor baterai, dan konektor yang menuju ke mesin bawah ya. Nah, sekarang kita coba cas. Nah, ini sudah putih ya tanda petirnya. Jadi sebelumnya tadi
Nah, ini kan benar 1%. Nah, jadi sebelumnya tadi kalau di cas itu hanya logo petir merah kedip-kedip, berarti fix ya, permasalahan itu ada di IC sinyal ya. Oke, sekarang saya coba hidupkan ya HP-nya. Nah, ini tombolnya ini agak keras ya. Nah, ini baterai belum terisi ya sepenuhnya gitu, hanya 1% ini ya. Oke, kita tunggu saja dulu, kita sambil cas dan coba hidupkan lagi ya. Tombolnya ya, ini saya pencet dulu ya, siapa tahu kakinya tidak terlalu kena gitu ya. Oke, sekarang ini saya coba cas saja dulu ya. Atau saya shotkan saja di bagian kaki, kaki on off-nya ya. Nggak tahu ya mana saya ini jalur on off-nya, yang penting shotkan saja ke empat-empatnya ya. Nah, ini sudah bisa nyala ya, Oppo. Oh, ini masuk ke recovery ya. Oke, nanti kalau sudah masuk kita pencet reboot ya. Nah, ini English reboot. Oke. Nah, jadi permasalahan HP seperti ini ya, kalau hanya petir merah saja itu tidak semuanya baterai yang rusak ya. Nah, ini kita coba tunggu dulu apakah bisa masuk sampai ke menu ya. Jadi pemilik itu rada khawatir ya, dia kalau data dari HP ini hilang gitu ya. Mantap ya, ini sudah bisa masuk sampai ke menu dan data-datanya itu tidak hilang gitu ya. Nah, oke, mantap ya. Nah, sekarang tinggal kita rakit saja HP-nya dan kita pasangkan semua part-partnya ya yang tadinya kita lepas ya. Oke. Nah, jadi pasangkan kamera-kameranya gitu, fingerprintnya gitu, kita pasangkan semua. Kita rakit, perhatikan tombol-tombolnya, kaca kameranya juga perhatikan jangan sampai ada debu yang masuk gitu ya. Dan juga kita pasangkan baut-bautnya, jangan sampai baut itu ada yang ketinggalan ya. Oke, kita pasangkan semua yang tadinya kita lepas ya. Nah, ini kita pasangkan juga SIM tray-nya lagi, dan ini belakangnya kita kasih solasi saja ya. Nah, solasi biar biar lem itu merekat dengan sempurna gitu di premnya ya, di back covernya gitu. Nah, ini
Jadi alhamdulillah ya, masalah dari HP ini sudah bisa teratasi ya, dan alhamdulillah juga gitu kita bisa membantu sesama yang memerlukan jasa kita gitu ya. Nah ini saya kasih solasi biar lemnya itu merekat dengan sempurna ya di tulangannya gitu. Oke, nah ini sekarang saya bersihkan dulu sisa-sisa lemnya ya. Oke, nah ini penampakan biang keroknya ya yang menyebabkan HP ini jadi mati total ya, sangat kecil, tetapi kecil-kecil seperti ini bisa mematikan HP ya. Oke, nah ini tinggal kita tunggu bootingnya dan kita konfirmasi ke pemilik ya bahwa HP sudah bisa diselamatkan gitu ya, dan bisa digunakan kembali tanpa harus data-datanya itu hilang gitu ya. Nah seperti ini. Nah, untuk sentuhnya ya masih normal ya, walaupun kaca LCD-nya ini retak, tapi tidak merubah fungsi dari sentuhnya ya. Nah ini untuk pengecasan bisa masuk ya. Oke. Oke ya, saya rasa cukup ya video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat ya bagi kawan-kawan, khususnya teknisi pemula gitu ya. Jangan patah semangat dan tetap terus belajar ya. Oke, sekali lagi ya, mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.